biar supaya lebih formal, izin Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Tita ya untuk udah berkenan menjadi narasumber kami pada kesempatan kali ini untuk melakukan wawancara seputar profesi yang bersangkutan dengan pajak. Yang dimana pada kesempatan kali ini kami sedang melakukan wawancara perihal mata kuliah kami di semester ini, yaitu mata kuliah perpajakan yang diampu oleh dosen kami, Pak Pamadi. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan meneliti lebih jauh mengenai profesi Mbak, lalu mengenai pengenaannya atas pajak begitu. Yang dimana selanjutnya perihal proses tanya jawabnya dan wawancara akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak. Oh ya, oke. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Andini Malashintana. Di sini saya sebagai penanya yang pertama. Ini mohon izin Mbak untuk langsung ke pertanyaannya. Mhm. Baik, pertanyaan yang pertama, Mbak bisa ceritain nggak Mbak sedikit tentang profil Mbak, eh, kerja sebagai apa dan udah berapa lama jalannya? Oh, oke. Oke, saya mulai ya Mbak Adia ya. Saya sendiri itu bekerja sebagai Assistant Finance Manager di Kiskas. Itu sebuah perusahaan teknologi berbasis SaaS, Software as a Service. Eh, Kalau berapa lama udah jalanin profesi di bidang finance, accounting, dan tax itu kurang lebih 7 tahun. Kayak gitu sih Mbaknya. Selanjutnya Mbak punya NPWP atau yang perpajakan nggak Mbak? Dan udah kepake belum dalam pekerjaan Mbak saat ini? Kalau NPWP dan NIK, ya, saya sudah memiliki NPWP dan NIK untuk perpajakan, dan keduanya juga udah digunakan dalam proses pelaporan pajak, kayak gitu sih, Mbak. Biasanya kalau untuk sumber penghasilan atau omset utama Mbak tiap bulan tuh dari mana aja? Sumber penghasilan utama saya sendiri itu dari gaji ya sebagai karyawan tetap. Selain itu, paling juga menerima benefit lainnya seperti tunjangan dan insentif sesuai kebijakan perusahaan sih. Hmm, selama ini Mbak pernah dapat potongan pajak nggak Mbak? Kayak PPh 21, 23, atau PPh final. Kalau iya dari siapa ya? Kalau boleh tahu. Kalau saya sendiri ya selama ini dapat pemotongan pajak ya setiap bulannya. Pemotongan pajak itu kalau saya sendiri berupa PPh 21 oleh perusahaan sebagai pemberi kerja. Kalau untuk potongan PPh 23 dan PPh final enggak ada sih Mbak karena saya sendiri tidak memiliki penghasilan dari jasa profesional atau usaha pribadi. Baik. Mbak pernah nerima bukti potongan pajak atau pernah bayar pajak sendiri nggak? Sebelumnya? Kalau saya sendiri tuh rutin menerima bukti potong PPh 21 setiap akhir tahun dari perusahaan untuk pembayaran pajak pribadi. Saya tidak memiliki kewajiban pembayaran mandiri karena seluruh pajak penghasilan saya dipotong oleh perusahaan. Baik, Mbak. Terima kasih ya Mbak. Selanjutnya pertanyaan akan ditanyakan oleh rekan saya. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Mbak Nia. Sebelumnya, perkenalkan Mbak, saya Adisti. Izin bertanya Mbak terkait gimana sih Mbak melakukan pencatatan transaksi ke pendapatannya? Apakah ada manual, aplikasi, atau tidak dicatat sama sekali Mbak? Kalau untuk penghasilan pribadi sendiri, paling pencatatannya dilakukan sederhana sih Mbak, dan mengacu pada slip gaji bulanan. Tapi kalau dalam pekerjaan sendiri, sehari-hari saya menggunakan sistem akuntansi dan tools digital seperti Xero, spreadsheet, dan aplikasi internal perusahaan yang untuk mencatat transaksi gitu sih. Mbak memahami nggak tarif pajak yang berlaku untuk profesi yang sedang Mbak jalankan saat ini? Ya, saya memahami tarif PPh 21 pegawai tetap termasuk ketentuan PTKP dan lapisan tarif progresifnya.
Tapi mungkin karena saya sudah tidak turun langsung di bagian perpajakan, jadi saya kurang begitu mengetahui update pembaharuan kebijakan perpajakan terbaru sih, Mbak. Kalau untuk kendalanya ada nggak Pak Mbak dalam menghadapi membayar atau melaporkan pajak tersebut untuk Mbak sendiri? Kalau secara pribadi kendalanya tuh relatif minim ya Mbak. Namun dari pengalaman rekan yang memang di bagian perpajakan atau terjun langsung di perpajakan, beberapa kendala umum yang sering terjadi mungkin perubahan regulasi yang cukup sering dan memerlukan adaptasi yang cepat. Lalu ada sistem DJP yang kadang mengalami gangguan saat periode pelaporan massal kayak gitu sih, Mbak. Untuk dari Mbak sendiri nih, bagaimana sih penilaiannya itu terhadap kemudahan sistem pajak saat ini? Secara umum sudah jauh lebih mudah ya dibanding beberapa tahun lalu, terutama yang di bagian e-billing dan e-filing itu mempermudah proses pembayaran dan pelaporan. Jadi lebih praktis, cepat, dan mengurangi kesalahan manual. Mungkin tantangan utama ditingkatkan. Pertanyaan yang terakhir Mbak, apa yang dapat dilakukan pemerintah agar profesi lebih mudah dan efektif dalam memenuhi kewajiban pajak ini pada saat ini? Beberapa hal yang menurut saya dapat ditingkatkan ya, mungkin ada 4 ya. Yang pertama itu simplifikasi dan konsistensi regulasi agar pajak tidak bingung agar wajib pajak itu tidak bingung dengan perubahan yang terlalu cepat. Lalu yang kedua itu peningkatan performa dan keandalan sistem DJP-nya sih, terutama saat masa pelaporan itu sendiri. Lalu yang ketiga, peningkatan edukasi dan sosialisasi pemahaman pajak, terutama untuk profesi yang tidak terlalu familiar dengan konsep perpajakan. Terus yang terakhir itu ada integrasi data antar lembaga, sehingga wajib pajak tuh tidak perlu mengulang-ulang input data ketika melapor kayak gitu sih, Mbak. Terima kasih ya Mbak atas waktunya sudah menyempatkan untuk kami wawancarai. Ya, sama-sama Mbak Adisti. Mungkin sekiranya cukup itu saja Mbak wawancara yang dapat kami lakukan dan pertanyaan yang kami lontarkan. Mungkin terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan waktu teman-teman semua atas kesediaannya menjadi narasumber kami pada kesempatan kali ini Mbak. Oke, siap. Baik, sebelumnya izinkan saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan wawancara dengan salah satu UMKM yang ada di daerah Bandar Lampung sendiri, yaitu ada gerobak stik yang berlokasi di belakang Gang BNI Unila. Baik, mungkin di sini boleh izin perkenalkan diri dulu. Ya, saya Ridho Rahmandana selaku pemilik gerobak stik. Oke, makasih banyak. Di sini pertanyaan pertama mungkin kita langsung aja ya tentang, boleh nggak sih kakak spill sedikit atau ceritakan sedikit mengenai profil usaha atau jenis usaha dan berapa lama sudah dijalankannya? Jenis usahanya makanan ya. Tadinya itu kita pertama buka di tahun 2021 akhir bulan Agustus. Oke. Berarti udah Itu lumayan lama ya? ya. Terus apakah usaha ini tuh udah memiliki NPWP ataupun NIK perpajakan, dan apakah udah digunakan dalam kegiatan sehari-harinya, Bang? Sementara ini belum, karena kita kan usaha kecil mungkin ya, usaha gerobakan. Jadi belum termasuk resto, jadi selama ini belum sih. Oke, berarti belum ada NPWP-nya gitu Ya. Untuk selanjutnya, kalau boleh tahu untuk pendapatan atau omset Abang dalam sebulan tuh berapa ya Bang? Kira-kira? Namanya jualan yang nggak nentu, sehari itu bisa sampai 800 sampai 1,5 juta lah sehari. Itu sehari kalau ini hari-hari jualan, hitung aja 26 hari. Selanjutnya pernah dikenain atau memotong pajak nggak seperti PPh final atau pajak lainnya? Selama ini belum sih, belum ada orang pajak dan kita juga nggak ngerti, jadi
belum pernah. Pernah nerima bukti potongan pajak nggak bang? Atau melakukan pembayaran pajak secara mandiri gitu? Belum pernah lah. Gimana cara abang melakukan catatan keuangan keuangan usaha? Atau belum melakukan pencatatan secara rutin? Selama ini sudah, tapi secara manual terus harian gitu. Jadi secara simpel aja gitu Bang. Iya, Sih. Kalau dari abang tuh udah sejauh mana sih pemahaman tentang tarif pajak untuk UMKM ini? UMKM saya belum mengerti sama sekali, tapi setahu saya kalau pajak resto ya, Iya, berapa persen tuh? 13 atau 14%. misalnya mau membayar nih, kendalanya tuh ada nggak untuk melakukan perpajakan itu? Ada kendalanya nggak dalam melakukan? Selama ini kendalanya pengetahuan sih. Oh ya, kurang minim Belum. gitu ya berarti ya. Berarti kemudahan sistem pajak saat ini tuh menurut abang gimana? Mungkin sistemnya juga belum tahu sih ya, tapi Iya. mungkin belum ada informasi, kurang ini aja kali. Kurang informasinya Bang. Kurang informasi. Dari pemerintahnya ya. Berarti apakah kebijakan atau dukungan yang perlu dilakukan pemerintah itu agar UMKM seperti ini tuh efektif memenuhi kewajiban pajak? Untuk abang gimana? Pendapatnya? Iya, pendapatnya. Pendapatnya ya kalau bisa untuk UMKM yang kecil yang baru merintis ini belum, jangan kenain pajak lah, Iya. ada minimal omset atau gimana gitu. Udah sih, Pak. Oke, mungkin segitu aja ya wawancara Ya. singkat dari kita Bang ya. Makasih banyak atas informasi yang udah Abang kasihkan. Untuk itu, makasih kami ucapkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.